Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Karena ini juga masa pandemi, jangan lupa jaga kesehatannya teman-teman. Oke, hari ini aku mau memulai sharing tentang budgeting. Sebelum aku sharing budgeting bulan Maret 2021, sebelumnya aku mau evaluasi dulu nih budgetingku pada bulan Februari yang kemarin. Apakah aku masih boros? Semoga enggak ya. Oke, kita mulai. Jadi, biasanya setiap akhir bulan aku udah mulai evaluasi nih keuanganku. Nah, ini dia. Kebetulan aku dan suami selalu gajian di awal bulan, yaitu di tanggal 1 ataupun 2. Nah, aku cerita sedikit ya. Awal mulai budgeting ini anggapannya lumayan ribet ya. Padahal sebenarnya enggak loh. Malahan menurutku ini menyenangkan dan membuat keuanganku lebih ada tujuan sih. Awalnya aku juga susah sih nyari waktunya. Kapan ya mau mulai? Ya biasalah ibu-ibu. Rasanya 24 jam itu gak cukup seharian untuk menyelesaikan pekerjaan dan kegiatan yang numpuk. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya hati ini tergerak untuk memulai budgeting. Dan ini bertujuan agar keuanganku juga lebih rapi dan mengurangi sifat borosku sih sebenarnya. Semangat juga ya buat teman-teman yang mungkin lagi mengumpulkan niat untuk mulai budgeting. Ayo semangat, yuk kita mulai yuk untuk budgeting supaya lebih rapi keuangannya. Oke deh, kita langsung aja ya untuk masuk ke evaluasi bulan Februari 2021. Bulan ini kita mulai dari fixed cost-nya dulu. Memang angkanya itu udah pasti akan keluar segini ya teman-teman. Jadi tidak akan ada sisa pastinya karena memang dia fixed cost. Untuk fixed cost sendiri itu aku untuk orang tua aku kasih budgetnya itu 1.500.000. Kemudian untuk saving 500.000, lalu untuk gaji pengasuh babyku 600.000, laundry juga 100.000, dan dana darurat itu 200.000. Lalu untuk variable cost, nah ini nih yang kadang-kadang angkanya bisa berubah dan beberapa bisa kita tabung. Nah untuk bulan ini aku lumayan struggling sih karena memang banyak jajan Shopee juga nih bulan ini. Aduh, membeli peralatan rumah karena memang insya Allah beberapa bulan lagi aku akan pindah ke rumah kontrakan. Jadi selama ini aku tinggal sama orang tua. Jadi untuk bulan depan mungkin aku akan pisah dengan orang tua dan kontrak sendiri. Jadi untuk variable cost di sini bensin aku habis 500.000, lalu belanja bulanan 450.000, lalu belanja mingguan itu aku habis 700.000, ada sisa 100.000, lalu untuk sedekah juga 100.000, pulsa juga habis 100.000, lalu untuk yang untuk fun juga habis segitu. Lalu sebenarnya untuk bulan ini aku hampir over budget loh karena memang kebanyakan check out Shopee. Dasar aku ya. Tapi karena ingat budget bulan ini membuat aku bener-bener mikir teman-teman, jajan gak ya, kan udah over budget. Jadinya aku menahan nafsu ini untuk jajan Shopee. Alhamdulillah gak jadi over budget. Jadi ini setelah aku totalkan semua, totalnya itu untuk bulan ini yang sudah aku belanjakan yaitu 5.250.000. Lalu di sini ada sisanya yaitu 150.000. Alhamdulillah ya ada sisa uangnya. Memang sih gak banyak, tapi biasanya sebelum budget plan ini kebanyakan sih uangnya malah gak bersisa.
Jadi ini tuh menurutku udah luar biasa sekali ya pencapaian menahan godaan. Alhamdulillah. Untuk sisa budget bulanan seperti ini, teman-teman bisa menyimpannya atau bisa digunakan untuk bulan depan. Untuk dana jaga-jaga, nanti disesuaikan saja. Tapi aku pribadi untuk sisa budget seperti ini, aku tabung lagi nih. Jadi aku masukkan sisa budget ini ke dalam tempat seperti ini. Terus aku buat sisa budgetnya, ntar aku tulisin tuh berapa uang yang tersisa setiap bulannya. Dan rencananya uang ini akan aku pakai untuk aku tabung lagi. Jadi baru aku buka itu tahun depan. Doakan ya teman-teman, semoga aku disiplin menabungnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat part yang paling aku suka, yaitu mengambil sisa bulanan. Jadi uang-uang yang sisa belanja bulanan itu, yang tersisa itu di sini dari belanja bulanan itu alhamdulillah ada sisa 50.000. Kemudian bensin mobil kosong, semua kosong. Oh ya, terus ada sisa jajan dari minggu kedua 50.000. Alhamdulillah ya. Dan ada sisa jajan lagi dari minggu keempat. Nah, ini kita tabung ya. Lalu kita masukkan ke dalam tabungan ini. Setelah dimasukkan, jangan lupa disimpan baik-baik, dan kemudian aku tulis di sini berapa uang yang aku masukkan. Jadi nanti aku tahu nih tiap bulan aku masukkan berapa. Di sini aku masukkan 150.000. Selanjutnya, yuk kita masuk ke budgeting bulan Maret 2022. Bismillah ya teman-teman. Sejujurnya, membuat video seperti ini tuh juga membuat aku lebih disiplin loh. Jadi merasa punya hutang ke YouTube untuk sharing ke teman-teman. Ya, semoga aja ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga ya. Nah, untuk pos-posnya, aku pribadi sudah mulai mempos-pos uangnya itu dalam 3 bentuk ya. Ada saving, kemudian ada giving and living. Jadi untuk saving itu untuk bulan ini, mungkin untuk tahun ini aku mulai menabung khusus untuk sekolahku ke depannya. Jadi untuk saving itu aku khususkan itu memang untuk sekolahku. Nah, untuk income sendiri, alhamdulillah aku itu income-nya 2 arah ya, dari aku dan suami. Jadi digabungkan. Dan di sini itu memang income-nya itu yang untuk living itu emang khusus dibudgetkan aku yang urus. Untuk income-nya sendiri, alhamdulillah aku merasa sudah cukup dengan angka segini, karena memang tidak tinggal di kota yang besar, dan menurutku angka segini tuh udah alhamdulillah ya, disyukuri aja. Karena memang ya kebutuhan itu disesuaikan aja sama kitanya. Kalau memang kita banyak pengennya, ya jadinya kebutuhannya juga tinggi. Dan ini tuh aku sesuaikan dengan kebutuhanku dan keluarga. Untuk saving, karena menabung itu kita sisihkan di awal, bukan dari sisa ya teman-teman. Jadi ini aku sisihkan dari uang ini tuh 700.000 untuk ditabung. Jadi yang saving ini ditujukan untuk dana darurat dan juga untuk biaya sekolahku sih, jaga-jaga aja kalau memang nanti aku lanjut sekolah lagi. Ya didoakan aja ya, semoga Allah memudahkan aku untuk bisa sekolah lagi dan ada rezekinya, amin. Dan untuk dana tabungan yang lain seperti sekolah anak, kemudian rumah, ataupun umroh, nah itu
aku bagi di suami ya, jadi suami yang megang tabungan itu, jadi nggak semuanya aku pegang karena pusing juga kalau dipegang semua, jadi aku berbagi tugas dengan suamiku. Untuk living dan giving itu kita buat dulu kategorinya ya, kemudian budgetnya, aktualnya yang terpakai itu berapa, dan selisih sisanya itu nanti berapa, seperti yang bulan lalu. Jadi untuk kategori yang pertama itu yang fixed cost ya teman-teman. Untuk fixed cost itu aku ada untuk orang tua yang aku sisihkan 1.500.000. Kemudian untuk saving itu tadi 500 untuk sekolah, dan dana darurat itu 200. Kemudian di sini lanjut untuk laundry itu aku habiskan 100.000. Lalu untuk aku juga ada pengasuh untuk babyku yang membantu aku ngasuh babyku kalau misalnya aku kerja. Jadi itu untuk budgetnya itu 600.000. Next, untuk variabel yang costnya, untuk variabel cost itu ada yang pertama adalah bensin. Karena kerjaku cukup jauh, jadi hampir 1 bulanan itu habisnya 500 ribuan. Lalu kemudian ada variabel untuk belanja bulanan. Jadi aku sisihkan 500 ribuan untuk belanja bulanan ini, seperti keperluan rumah tangga kayak sabun, kemudian pampers, lalu susu, pokoknya keperluan yang belanja di supermarket lah atau minimarket. Kemudian untuk belanja mingguan aku sisihkan 800.000. Jadi ini tuh setiap minggunya lebih kurang 200.000 ya aku slotkan. Lalu untuk sedekah itu ada 100.000. Kemudian untuk pulsa juga 100.000. Kemudian ada dana juga untuk fun, jadi ini aku gunakan untuk misalnya main sama anak-anakku atau pergi jalan-jalan ya, untuk menyenangkan pikiran ini. Jadi lebih kurang ada 300.000 aku sisihkan, atau kadang-kadang untuk belanja Shopee juga aku ambil dari dana fun ini. Kemudian untuk dana unexpected itu kayak terduga gitu ya, bisa untuk kado, mungkin temen yang lahiran, atau mungkin ada tetangga yang kena musibah. Nah, biasanya aku ambil dana dari yang tak terduga ini. Jadi ini totalnya itu ada 5.400.000. Ini tuh sesuai dengan income gaji pokok kami berdua. Jadi uang ini biasanya memang aku pakai untuk keperluan sehari-hari. Nah, untuk tabungan yang lain ataupun untuk sinking fund, aku mengambil dari uang sampingan seperti uang jaga klinik, atau bisa juga karena ada pekerjaan lain atau pekerjaan tambahan. Oke, part yang paling favorit juga adalah memasukkan semua uang-uang ke dalam dompet pintar ini. Jadi aku memilih untuk mengambil semua uang cashnya, dan beberapa yang aku tinggalkan untuk aku transfer itu yang kebutuhan yang seperti saving dan dana darurat itu aku tabung di tabungan. Tapi untuk yang cash aku memilih untuk memasukkan semuanya di dompet pintar ini. Jadi lebih ngerasa ternyata uangku tinggal segini, wah ternyata aku harus berhemat nih, gak boleh habis nih uang mingguannya. Jadi lebih teratur dan lebih sadar aja sih uangnya tinggal segini. Semoga kita semua bisa lebih baik ke depannya, dan teman yang lain juga makin semangat untuk belajar budgeting juga. Ayo kita belajar sama-sama yuk. Semoga video ini membantu ya teman-teman untuk meningkatkan semangatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Dan aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun di sini aku tidak ada niat sedikit pun untuk menyombongkan diri ya teman-teman. Karena aku niatnya sharing aja sih. Sampai
Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.